Laskar Pelangi. Siapa yang tak kenal dengan judul film Indonesia yang satu ini? Film ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebuah perjalanan emosional yang akan membawa kita kembali ke masa kecil dan merasakan semangat perjuangan dan indahnya persahabatan di tengah keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita dengan NIM 240404501010. Saya berasal dari kelas BKE Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview film Laskar Pelangi, di mana saya akan menjelaskan mengenai konsep sosialisasi dan penyesuaian diri, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial yang terjadi di setiap adegan film Laskar Pelangi. Nah, langsung saja yang pertama adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Terjadi pada adegan menit ke-9 hingga menit ke-10 lewat 24 detik, di mana aktor yaitu Ikal dan teman-temannya sedang mengalami proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Mereka terlibat dalam kegiatan bermain bersama yang menjadi sarana untuk membentuk hubungan sosial. Dalam momen ini mereka mulai mengenal satu sama lain serta belajar menempatkan diri mereka dalam lingkungan baru. Nah, aktivitas bermain memungkinkan mereka memahami nilai kebersamaan dan belajar menyesuaikan diri dengan aturan tidak tertulis yang ada dalam kelompok. Kemudian adegan kedua yaitu adegan yang terjadi pada menit ke-10 lewat 55 detik hingga menit 12 lewat 55 detik, di mana terjadinya keributan kecil dengan teman-teman dan mulai berinteraksi dengan guru. Di mana pada adegan ini aktor dalam film ini mengalami proses sosialisasi dan penyesuaian diri karena mereka mulai menghadapi dinamika sosial seperti keributan kecil dengan teman-teman mereka. Nah, situasi ini menjadi bagian dari proses belajar dalam memahami perbedaan dan cara berinteraksi dalam kelompok. Selain itu, mereka juga mulai menjalin hubungan dengan guru dalam lingkungan sekolah. Nah, kehadiran guru tentu menandai dimulainya proses penyesuaian diri terhadap aturan baru dan peran sosial yang berbeda dari lingkungan sebelumnya. Yang kedua adalah terjadinya stratifikasi sosial, di mana adegan ini terjadi pada menit pada menit ke-5, di mana anak-anak yang kurang mampu belum jelas akan sekolah atau tidak, sedangkan anak-anak yang memiliki ekonomi yang baik atau anak-anak orang kaya bersekolah di UPT Belitung PN Timah. Nah, mengapa aktor mengalami stratifikasi sosial pada adegan ini? Karena pada bagian ini terlihat jelas adanya perbedaan kelas sosial yang memengaruhi kesempatan seseorang dalam pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga yang kurang mampu belum tahu apakah mereka bisa bersekolah atau tidak karena terbatasnya akses dan fasilitas. Sementara anak-anak dari pegawai PN Timah yang memiliki ekonomi yang baik mendapatkan tempat di sekolah yang lebih baik, yaitu UPT Belitung, di mana kondisi ini menunjukkan adanya struktur sosial yang membedakan hak dan peluang berdasarkan status ekonomi seseorang. Kemudian adegan kedua yaitu di menit ke-23 lewat 19 detik hingga menit ke-24 lewat 40 detik, di mana adanya perbedaan seragam, fasilitas, dan keadaan kelas antara sekolah PN Timah dan SD Muhammadiyah, di mana dalam adegan ini terlihat adanya perbedaan mencolok antara sekolah milik PN Timah dan SD Muhammadiyah yang menunjukkan keberadaan stratifikasi sosial di bidang pendidikan. Nah, sekolah PN Timah memiliki fasilitas yang lengkap seperti seragam yang rapi, ruang kelas belajar yang baik, dan mereka sudah menggunakan kalkulator dalam proses belajar. Sementara itu SD Muhammadiyah hanya memiliki fasilitas sederhana, yang mana kelas mereka itu hanya berdindingkan papan dan mereka
masih berhitung menggunakan lidi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pranata sosial yang terjadi pada adegan film Laskar Pelangi. Adegan yang pertama yaitu terjadi pada menit ke-12 sampai 56 detik hingga menit ke-13 lewat 17 detik, di mana pada adegan ini anak-anak terlihat sedang berwudu sesuai dengan urutan dan kemudian sholat berjamaah. Nah, mengapa pada adegan ini aktor mengalami proses pranata sosial? Sebab pada adegan ini anak-anak sedang menjalankan kegiatan yang termasuk dalam pranata sosial, yaitu pranata agama. Mereka berwudu, mereka sholat berjamaah dengan mengikuti aturan yang sudah tertanam dalam kehidupan. Nah, sehari-hari. Nah, hal itu menunjukkan bahwa mereka dibentuk oleh kebiasaan dan nilai-nilai yang berasal dari lembaga agama. Nah, kegiatan ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran sosial yang teratur dan sudah menjadi bagian dari sistem dalam lingkungan mereka. Nah, adegan kedua yaitu pada durasi 1 jam lewat 28 menit 30 detik hingga 1 jam 28 menit hingga lewat 57 detik, di mana memperlihatkan Lintang sebagai anak laki-laki yang harusnya jadi nelayan, namun ayahnya tidak ingin Lintang mengikuti jejaknya, sehingga ayahnya ingin Lintang bersekolah dan memiliki cita-cita. Nah, mengapa pada adegan ini terjadi proses pranata sosial? Nah, pada adegan ini Lintang sedang mengalami proses pranata sosial sebab dihadapkan pada harapan dan nilai yang ditanamkan oleh ayahnya, di mana dalam masyarakat pesisir, anak laki-laki umumnya melanjutkan pekerjaan yang orang tuanya, yaitu sebagai nelayan. Namun, ayah Lintang mendorong Lintang untuk bersekolah dan meraih cita-citanya, yang berarti ia sedang menanamkan nilai baru melalui pranata keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga berperan penting dan mengarahkan anggota keluarganya pada pola hidup yang berbeda dari kebiasaan umum masyarakat di pesisir, yaitu sebagai nelayan. Yang berikutnya adalah mobilitas sosial. Nah, pada film Laskar Pelangi terjadi yang namanya mobilitas sosial. Nah, adegan ini terjadi pada menit ke-56 lewat 9 detik hingga durasi 1 jam, di mana murid SD Muhammadiyah mengikuti karnaval yang bisa menjadi ajang pembuktian. Nah, mengapa pada adegan ini aktor mengalami proses mobilitas sosial? Sebab pada bagian ini murid-murid SD Muhammadiyah sedang berupaya menunjukkan kemampuan dan potensi diri mereka melalui ajang karnaval. Meskipun mereka berasal dari sekolah yang sangat sederhana dengan keterbatasan fasilitas, tapi mereka tetap tampil percaya diri dan kreatif. Nah, karnaval ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan mereka patut untuk dihargai di tengah masyarakat. Nah, usaha mereka ini tentu mencerminkan proses mobilitas sosial, di mana perpindahan posisi atau pengakuan sosial melalui pencapaian, bukan karena latar belakang ekonomi. Nah, adegan yang kedua yaitu terjadi pada durasi 1 jam 28 menit 30 detik hingga 1 jam 28 menit 57 detik, di mana pada adegan ini Lintang diperintahkan oleh ayahnya untuk sekolah meski berasal dari keluarga yang kurang mampu dengan pekerjaan hanya sebagai nelayan. Mengapa aktor mengalami proses mobilitas sosial pada adegan ini? Sebab Lintang mengalami proses di mana ia memiliki peluang untuk mengubah status sosialnya melalui pendidikan. Nah,
Ayah Lintang tidak ingin Lintang menjadi seperti ayahnya, yaitu hanya sebagai nelayan, seperti kebanyakan anak laki-laki di daerah pesisir. Sebaliknya, ayahnya ingin mendorong Lintang untuk sekolah agar bisa meraih cita-citanya. Nah, dorongan ini tentu menunjukkan bahwa Lintang memiliki kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi, meskipun belum tentu tercapai saat itu juga. Namun kondisi ini telah mencerminkan adanya potensi atau peluang berpindah status sosial yang merupakan inti dari mobilitas sosial. Yang terakhir adalah konsep perubahan sosial yang terjadi. Nah, pada durasi ke 1 jam hingga ke 1 jam lewat 33 detik, murid SD Muhammadiyah berhasil meraih juara pada karnaval. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan sosial di mana murid-murid SD Muhammadiyah yang berhasil meraih juara pada karnaval ini menunjukkan adanya perubahan sosial dan dalam masyarakat mereka, di mana sebelumnya mereka dianggap sebagai anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Namun melalui kemenangan tersebut, mereka membuktikan bahwa kemampuan dan semangat mereka bisa mengubah pandangan masyarakat. Nah, kemenangan ini mencerminkan perubahan sosial karena status mereka di masyarakat mengalami pergeseran dari yang awalnya dianggap sebelah mata hingga menjadi dihargai dan diakui. Adegan yang kedua yaitu terjadi pada durasi ke 1 jam 49 menit lewat 11 detik hingga 1 jam 50 menit lewat 50 detik, di mana pada adegan ini Lintang harus putus sekolah karena ayahnya meninggal dan harus bekerja. Nah, mengapa ada proses perubahan sosial pada adegan ini? Sebab Lintang yang terpaksa putus sekolah setelah ayahnya meninggal merupakan contoh perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga. Sebelumnya, Lintang adalah seorang anak yang memiliki potensi besar dalam pendidikan dan cita-cita tinggi. Namun, kematian ayahnya mengubah arah hidupnya, di mana ia harus menggantikan peran ayahnya dengan bekerja untuk membantu keluarga. Nah, perubahan ini tentu menunjukkan bagaimana faktor sosial ekonomi dapat menyebabkan perubahan dalam status sosial dan kesempatan hidup seseorang, di mana Lintang yang semula berpeluang untuk meraih pendidikan yang baik, kini harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan menjalin kehidupan yang lebih sulit. Nah, adapun kesimpulan dari film Laskar Pelangi, yaitu film ini bukan hanya sekedar kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan. Namun film ini juga merayakan semangat pantang menyerah, kekuatan mimpi dan indahnya persahabatan, serta dedikasi seorang guru. Dengan latar belakang keindahan Belitung yang sederhana namun memukau, Laskar Pelangi berhasil mengunggah emosi penonton dan meninggalkan pesan mendalam tentang pentingnya pendidikan dan keyakinan pada potensi diri. Saya Alvita, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.